Morning everyone, back to my English class at 7th grade. Before start our lesson, let's pray together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. How are you today? In this section, we learn about preposition of time. Kita belajar tentang preposition di waktu. Jadi ada at, in, dan on. Sebelumnya sudah saya berikan materi ini. Cuman ini juga bisa digunakan untuk membaca waktu. Jadi kapan penggunaannya? The function of at dipakai dengan waktu yang lebih rinci. Jadi di situ ada contohnya. Sentences itu adalah kalimatnya. At 3 o'clock itu jam 3. At 10:30 itu berarti 10:30. Kemudian ada in. Kapan in digunakan? Itu in digunakan untuk menunjukkan bagian waktu dalam hari. Kemudian digunakan untuk bulan, digunakan untuk musim, dan digunakan untuk tahun. Contohnya bisa kalian baca sendiri. Sedangkan sedangkan on fungsinya apa? On digunakan untuk menunjukkan hari, tanggal, hari-hari tertentu atau hari raya. Misalnya kita kan biasa merayakan Idul Fitri, Idul Adha, so kita menyebutnya sebagai on Idul Fitri atau on Idul Adha. Seperti itu penggunaannya preposition dalam waktu. Kita bahas selanjutnya adalah aturan tentang cara membaca angka, tanggal, dan tahun dalam bahasa Inggris. Di sini sudah ada 2 contoh untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama ada tanggal 25 Desember. Jadi kita sebut bulannya dulu, Desember, kemudian tanggalnya 25 itu ada TH-nya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di situ kita membacanya dengan ordinal number. Jadi dibaca 25th of December. Sedangkan yang tanggal 3 Oktober sama seperti yang di atas, Oktobernya dulu baru 3-nya. 3-nya ada pangkatnya RD, ordinal number-nya third, dibaca the 3rd of October. Next, di sini cara membaca tahun dalam bahasa Inggris. Di situ sudah ada 1903. Jadi gimana kita membacanya? Bagaimana? Yang 19 itu tetap kita baca sebagai 19, sedangkan 03, nolnya itu bukan 03, but nolnya dibaca O, O3. Kemudian ada 1985. Kalau misalnya kita mau bacanya panjang 1985, maka 1900-nya adalah 90, 80-nya itu adalah 80, dan 5-nya N5. 190, 85. Tapi di sini lebih singkatnya kita baca dua-dua nomornya ya. Jadi 19 dan 85. 1985 itu sudah cukup.
kalau dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian pengen menyebutkan 1904, ya nolnya bukan zero tapi pakai O. Mudah dipahami kan? Nah, pada slide ini kita belajar cara membaca bilangan desimal dalam bahasa Inggris. Di situ ada 0,5. Jadi kita bisa menyingkatnya dengan titik 5 atau 0.5. Atau misalnya kalian mau membaca cara panjang, maka nolnya dibaca 0, sedangkan titiknya itu dibaca point. Dan angka 5 dalam bahasa Inggris is 5. Jadi 0.5 atau langsung titik 5.5. Yang kedua ada 2.75 dan yang ketiga 1.753. Itu cara bacanya, bisa kalian baca sendiri ya di sampingnya. Oke, next. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Thank you so much sudah mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, sampai jumpa minggu selanjutnya bersama English Class at 7th grade. See you.